suka jamu nggak? Kalau aku suka banget. Nah, dari proses pembuatan jamu ini ternyata banyak banget ceritanya. Dan sekarang aku mau ngobrol sama pemilik brand Lestari Jamuko ini. Sebelum ngobrol, aku kebetulan lagi agak sedikit flu dan aku mau minum beras kencur biar hangat. Teman baik, nanti simak ceritanya ya. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Cerita Jenama. Kali ini di sebelahku ada Intan. Intan ini dari Lestari Jamuko. Nah, sekarang aku mau ngobrol lebih banyak soal sebuah brand jamu yang menurutku punya nilai-nilai yang sangat baik yang bisa menjadi inspirasi bagi teman baik semuanya. Halo Intan. Halo Mbak Afi. Gimana kabarnya? Baik banget, Mbak Afi. Aman? Aman, cuman cuaca agak sedikit kurang oke ramah ya. Okay. Karena panas terus dingin, panas dingin. Nah, aku tuh termasuk salah satu orang yang penikmat jamu ya. Nah, terutama jahe-jahean, kunyit asam dan lain-lain. Jadi aku tuh cukup tertarik sama UMKM atau sebuah brand yang punya produknya jamu. Gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal Lestari Jamuko itu ya. Lestari Jamuko ini dari tahun berapa? Terus kenapa sih kepikiran aku mau jamu aja deh? Oke, sebenarnya Lestari Jamuko tuh ada kata di balik Lestari Jamuko. Jadi Lestari peminumnya, kemudian Lestari pembuatnya, Lestari juga tradisinya. Jadi itu maknanya panjang dari cuma dua kata itu gitu. Jadi dimulai tahun 2019. Jadi pertama kali kita berdua, aku dan partnerku tuh suka banget sama minum jamu. Nah, setiap kita keluar, terus kita lihat ada penjual jamu gendong, yang nggak selalu gendong ya. Sekarang udah ada yang pakai gerobak, udah ada yang pakai sepeda dan motor mungkin ya itu. Kita selalu stop. Jadi stop di pinggir jalan terus ngobrol sama mereka. Jadi kayak mereka, Bu, ini jamunya apa? Jadi ngobrol aja tentang jamu, tentang dari mana mereka berasal, bahan-bahannya, atau mungkin sampai mereka belajar di mana dan apa keluarganya juga ada yang juga jadi penjual jamu gitu. Nah, kesukaan dan kecintaan kita tuh akhirnya jadi inisiasi pertama kali kalau lucu ya sebenarnya bahwa jamu ini sebenarnya harusnya bisa lebih banyak lagi gitu. Maksudnya karena memang sekarang kita sudah susah ketemu. Kita yang keluar keliling-keliling aja tuh kadang-kadang udah mulai berkurang gitu. Nah, itu jadi ide utama yang akhirnya kita seriusin ketika awal pandemi kita ketemu penjual jamu gendong kita yang ternyata meninggal. Itu favorit. Jadi kita favorit banget. Ada yang kita suka banget terus ternyata meninggal dan tanpa meninggalkan resep atau catatan jamunya kepada keluarga, anak ataupun suaminya. Nah, maka jadi terputus tuh akhirnya si resep-resepnya nggak ada sama sekali gitu. Nah, itu jadi pukulan atau tamparan buat kita bahwa sebenarnya mereka sebagai penjual jamu gendong itu kan pelaku tradisi ya, yang harusnya juga bisa lebih berdaya gitu. Jadi bukan tentang kayak modernisasi, oh jamu harus diganti ke botol kaca lalu jual di marketplace. Jadi menurut kita tuh ada cara yang lebih bisa melibatkan mereka juga, sekaligus kita juga punya usaha bisnis gitu. Itu sih kira-kira. Nah, tadi kan melestarikan tradisi gitu ya. Nah, gimana sih cara Lestari Jamu ini akhirnya melestarikan tradisi si jamu, apalagi tadi kepincutnya atau terpicunya dari tukang jamu yang meninggal gitu. Lestari karena tadi ada Lestari minumnya, Lestari pembuatnya, Lestari tradisinya, kita buat dari pembuatnya dulu ya. Kalau pembuatnya ada, maka seharusnya si tradisinya akan tetap jalan gitu. Kalau mereka yang jual jamu atau yang bikin jamu udah nggak ada, otomatis produknya nggak ada, yang minum juga nggak ada gitu. Jadi pertama kita pengen banget untuk mereka penjual jamu gendong tadi untuk jadi bagian atau kita dampingin bareng mereka untuk mereka bisa paham nih kira-kira jual jamu untuk bisa kita escalate tuh caranya gimana sih gitu. Ini tuh bukan cuma tentang kayak pindah dari gelas ke botol, bukan Mbak. Tapi gini, hari ini tuh yang orang butuhin dari jamu tuh apa sih? Apakah ternyata informasi tentang jamu secara saintifik? Saintifik itu misalnya jamu kunyit asam itu secara jurnalnya untuk apa? Kalau selama ini kan mereka mungkin hanya karena turun-temurun gitu. Nah, kebutuhan orang sekarang tuh pengen lebih dipercaya gitu, pengen lebih percaya sama suatu produk. Jadi informasinya harus panjang. Nah, salah satu itu yang kita masukkan juga ke mereka. Gini loh, orang zaman sekarang sedang butuhnya kayak gini. Nah, bapak atau ibu penjual jamu gendong
setidaknya mahamin kalau nanti orang nanya base-nya ini seperti ini. Jadi mereka kita isi secara kemampuan. Kedua juga mereka kita bersama bareng sama kita tuh jadi develop rasa. Nah mereka kan punya nih dari orang tua tuh, jadi ngerasa dari orang tua ngasih resep ABC. Nah tapi kan kita bilang, nah di market Jakarta misalnya titik seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Coba kita bikin seperti ini, tapi yang manfaatnya mungkin masih ada untuk menstruasi, misalnya di kunyit asam gitu. Nah, kita bantu mereka untuk juga kayak punya kemampuan banyak buat belajar bareng sama kita gitu. Jadi dari sana harusnya ya Mbak, kesejahteraan mereka juga bisa meningkat bersama dengan itu. Jadi suatu hari mungkin mereka nggak bareng sama kita nggak masalah, yang penting mereka sudah punya kemampuan ini dulu dengan jamunya mereka gitu. Atau mungkin turun ke generasi berikutnya. Gitu. Berarti ini melibatkan penjual jamu gendong. Betul. Ada berapa yang terlibat? Kita sejauh ini baru ada TT3. Tiga ini juga ibaratnya kita punya anak, kita nuturin satu-satu ya. Kita punya banyak tapi kualitas belum terlalu baik, juga kurang. Jadi kita pengen 3 dulu. Dan beberapa petani lokal memang di Karanganyar yang juga tergabung dari kita. Beberapa adalah mantan penjual jamu gendong yang sempat merantau dan akhirnya jadi petani dan juga mengolah sebagian bahan-bahan jamu di rumah olah Karanganyar kita. Gitu. Jadi sekitar totalnya ada 5 gitu. Ada 5, mulai dari 3 tadi gitu ya. Iya. Nah, 3 orang tadi itu berarti yang ini tuh yang membuatnya tuh mereka berarti ya? Betul, tangan mereka. Tangan mereka. Oke. Terus kemudian yang tadi bahan-bahan bakunya juga dari yang Karanganyar itu? Betul. Bahan baku kita ambil semua total dari Karanganyar. Jadi kenapa kita pilih Karanganyar? Kita bisa bilang jadi gini, rempah itu setiap daerah akan punya rasa yang berbeda. Gitu. Jadi sayangnya aja kita ambil yang dari Cianjur, kita ambil lagi dari misalnya Sukoharjo atau ngambil lagi dari Lampung, itu beda rasa semua. Gitu. Nah, jadi baru tahu loh teman baik. Nah, di Karanganyar karena proses tadi kita riset, kita ketemulah memang beberapa bahan yang kita rasa pas dengan resep otentik yang kita pengenin dan sesuai sama yang market mau gitu. Karena kan kita bolak-balik ke target market, kita balik lagi ke penjual jamu gendong buat ngobrol, buat bikin, balik lagi kayak gitu. Nah, beberapa kita ngerasa di sana tuh bahan-bahannya oke, karena memang banyak pengaruh ya Mbak, rempah tuh ketinggian ngaruh, suhu ngaruh dan lain-lain gitu. Kita ambil semua dari sana dan memang kolaborasi dengan petani lokal. Keren. Jadi ini prosesnya, jadi sekali teman baik meminum jamu lestari ini atau lestari jamuku ini, nilai-nilainya banyak. Mulai dari tadi mendukung kelestarian dari si tradisi jamu itu sendiri, terus kemudian jamu gendongnya sendiri juga petani. Betul. Ya. Mimpi besarnya Lestari Jamuku sebagai sebuah brand apa? Mimpi besar tuh sebenarnya kembali ke kata lestari lagi. Ya, pengen banget jamu entah nanti akan berubah bentuk seperti apa ya Mbak. Mungkin bukan ready to drink lagi, atau mungkin bentuknya sudah jadi yang siap minum, yang bisa dibawa sirup atau apapun. Kita pengen tetap lestari secara resep dan manfaat, jangan lupa, karena jamu itu tetap adalah artinya jampi usodo, yaitu doa-doa untuk kesehatan misalnya gitu. Jadi apapun bentuknya dia tetap lestari. Kalau bisa pun juga pembuat-pembuatnya yang tangan-tangan si penurun tradisi ini juga tetap lestari. Dan peminum ya jangan lupa. Jadi kita pengen ada generasi seterusnya yang juga akhirnya menikmati jamu sebagaimana jamu tradisional pada aslinya gitu. Bener sih. Ini tuh peminatnya dari mana aja kebanyakan? Peminat sebenarnya jamu itu bukan cuma Jawa Mbak. Jadi kalau misalnya orang bilang jamu itu tentang Jawa, kita bilang jamu itu Indonesia. Jamu itu ada dari Sabang sampai Merauke. Cuma karena memang rempah-rempah kebanyakan yang dominan kita coba selama ini tuh memang yang di Jawa pasti gitu. Nah, tapi beda lagi nanti kalau di Kalimantan ada kayak pakai kayu misalnya gitu, atau di Ambon beda lagi gitu memang. Jadi kalau kita konsumen sebenarnya memang terbanyak pasti ada di Jawa saat ini, tapi beberapa perantau yang datang dari Maluku bahkan itu juga jadi peminum kita juga gitu. Sumatera, Medan tuh menjadi pendatang di Jakarta juga akhirnya minum punya kita dan memang cocok juga gitu. Kalau secara persaingan bisnis ya, kan sekarang banyak banget yang menjual jamu secara modern. Betul. Nah, apa sih yang menjadi pembeda dengan yang lain gitu? Satu, aku selalu bilang kalau jamu itu sebenarnya kan tugas, nggak cuma tugas kita pribadi Mbak.
melestarikan jamu nggak bisa cuma aku dan timku pribadi, itu adalah tugas bersama gitu. Jadi kompetitor itu aku nyebutnya mungkin lebih ke teman sesama penjual jamu, partner atau bahkan guru gitu. Nah mungkin yang membedakan banget di produk kita adalah satu, orang bisa ngerasain ini loh resep otentik yang bahannya memang dari Karanganyar. Jadi kita spesifik bahannya memang ada dari sana, dan memang Jawa Tengah biasanya punya resep seperti ini. Kayak contoh beras kencur kita tuh di Gongso dulu, sedangkan di daerah lain tuh enggak gitu Mbak. Jadi di Gongso tuh di sangrai. Disangrai dulu, dimatengin dulu semua bahannya, terus nanti dia akan digiling baru dijadiin jamu. Nah beberapa daerah nggak pakai sistem itu, mereka akan mentahkan. Tradisi itu kan sebuah tradisi ya? Sebuah tradisi, pakai tungku kayu, dan memang harus pakai sesuatu yang memang pemasakannya tradisional gitu, karena rasanya datang dari sana gitu. Jadi ada proses otentik yang menghasilkan rasa otentik gitu. Yang kedua mungkin orang kita bisa kasih personalize. Jadi kalau misalnya mereka memang mau tingkat kemanisannya turun karena memang gula jadi concern utama, kita memang full di gula merah, tapi memang glycemic index pasti lebih rendah daripada gula pasir gitu. Mereka bisa request, atau mungkin kayak ini kurang pedes nih, jahenya bisa kita tambahin atau nah mungkin personalize itu yang bisa membedakan sama yang lain juga gitu. Oke, nah bisa didapetin di mana si Lestari Jamuku? Lestari Jamuku sekarang lagi masuk di marketplace, nah kemudian juga bisa lewat Instagram. Nah sebenarnya kita sering banget di komunitas, lebih sering di komunitas mainnya. Karena itu juga yang menarik ya? Iya, karena kita balik lagi ke gimana cara penjual jamu gendong sering keliling. Mereka kan datang ke rumah-rumah, mengetok, anggapnya gitu ya, ngobrol dulu sambil memang jamu. Itu ada seninya. Seni itu yang kami bawa ketika pertama kali kita jualan. Jadi kalau ditanya pertama kali jualan di mana, kita full offline, masuk ke komunitas, ngobrol banyak, bertukar banyak, tetap muka. Nah baru kita masuk di online tuh baru sekitar 6 bulan terakhir. Gitu. Benar-benar. Itu yang ngobrol tuh yang paling penting. Ya boleh. Satu. Oke. Ini susu jahe. Yang ini susu jahe. Ya. Ini resepnya dari mana nih? Kalau susu jahe ini sebenarnya aslinya kan si gula jahe. Jadi kalau dibilang jamunya dia ada di gula jahe. Lalu kenapa dia ada susu jahe? Karena memang saat ini orang banyak minum susu jahe, tapi banyak yang menggunakan bukan susu tapi kental manis. Ini sebenarnya adalah alternatifnya, kan ada orang yang tidak sanggup minum jahe terlalu kuat atau strong, maka di sini ada tengah-tengahnya gitu. Anak kecil bisa, bapak ibu masuk, dirasa harusnya gitu. Jadi sebenarnya ini ada fusionnya. Kalau yang ini ya Bu, jadi kalau yang itu, nah kalau itu harusnya kunyit asam, bener nggak? Boleh dipegang. Siap. Ini Lestari Jamuku kunyit asam. Ini jadi favorit gak sih? Kunyit asam jadi favorit di setahun terakhir, karena kita baru buka setahun nih. Di setahun terakhir ini paling favorit, tapi beda wilayah, beda di lidah. Bandung punya beras kencur yang dia suka. Oh gitu? Iya, kemarin total tuh beras kencur. Orang Bandung suka banget sama beras kencur. Tapi kalau orang Jakarta kebanyakan, atau Tangerang ya, itu di kunyit asam. Kunyit asam. Masih itu jadi apa favorit nih, coba? Boleh. Nah ini beras kencur. Nah ini yang aku bilang tadi di Sangrai, di Gongso, nah ada di sini. Makanya warnanya beda ya? Iya, karena dia mateng. Gitu. Jadi memang karena bahan kita lumayan banyak, ada 9 rempah di dalamnya. Nah di Jawa Tengah, memang di daerah asal muasal si rempahnya, pembuatan beras kencur memang dengan bahan-bahan tersebut. Gitu. Jadi bukan yang kita bikin karena kita coba-coba lo masukkan, tapi memang ada resep otentiknya dengan bahan-bahan yang ada di sana juga, Mbak. Jadi menarik. Harusnya lebih. Soalnya biasanya yang beras kencur yang aku temui itu kan putih ya. Betul. Itu kalau kita bilang itu beras kencurnya memang mentah. Oh, jadi si kencurnya berasnya itu mentah. Mentah, iya. Oke. Atau memang ada beda campuran dari gula merah, karena kan warna gula merah itu biasanya bisa mempengaruhi dari situ juga gitu. Kalau gula pasir kan dia putih, berarti gitu. Setahun ini yang menjadi tantangan besar bagi Lestari Jamuku itu apa? Kalau dari segi produk dulu, maka life cycle dari sebuah jamu ini yang kita gimana caranya padu-padanin keilmuannya orang tradisional sama orang modern. Itu kita bolak-balik ke Solo, ke Karanganyar untuk balik ke tetua. Dulu mereka nyimpen ini buat bisa awet kayak gimana tanpa kulkas. Bener. Gitu. Nah, jadi memang banyak proses akhirnya Mbak. Jadi
kita di saya diajarin kalau masukin air panas itu ada jedanya sama air dinginnya, biar nanti dia bisa lebih awet. Nah, kalau seribet itu ya? Seribet itu. Kalau modern gampang, masukin kulkas selesai gitu. Betul. Tapi mereka punya teknik sendiri untuk memperpanjang masa hidup jamu sendiri gitu. Nah, akhirnya kita gimana nih combine itu sama yang modern. Nah, itu tantangan terbesar kita kemarin. Kalau dari segi perlibatan jamu gendong, pastinya kita tantangannya adalah bisa ngobrol atau bisa kolaborasi lebih lanjut sama penjual jamu gendong yang memang terbuka untuk belajar. Oke. Gitu sih. Karena nggak semua orang mau. Tidak semua orang mau gitu. Oke, teman baik, kalau teman baik pengen beli atau doyan banget sama jamu, kan aku dari kecil tuh biasanya minum beras kencur, kemudian kalau udah dewasa, ya remaja lah ya, udah menstruasi biasanya dikasih kunyit asem, terus udah agak gede, agak jompo, minumnya jahe. Iya kan? Udah banyak kebutuhan. Udah banyak kebutuhan buat enak ke badan biasanya jahe. Nah, bisa didapat di mana nih? Boleh dipromosi. Oke, jadi bisa lewat Instagram dulu. Oke, jadi bisa kontak-kontak kita lewat WhatsApp, terus juga bisa lewat marketplace. Harusnya sih udah aktif ya di bulan ini gitu. Jadi kita bisa kirim seluruh Jawa, harus sudah cover seluruh Jawa. Bandung kemarin kita udah kirim berkali-kali, aman. Terjauh kemarin Malang, kita juga udah kirim aman. Gitu. Ini ketahanannya tuh berapa lama? Beda-beda jamu akan beda ketahanan. Oke. Jadi yang paling kuat ada di kunyit asam, berapa hari? Gula jahe sama gula asam itu bisa sampai 10 hari. Kalau di kulkas kita sebut aja gitu. Kemudian kalau untuk beras kencur sama susu jahe itu sebenarnya kita treatmentnya bisa 4 sampai 5 hari di kulkas. Kalau nggak di kulkas gitu misalnya kan perjalanan ke ekspedisi lumayan itu. Nah, untuk yang kuat tadi kayak kunyit asam, gula jahe itu biasanya kita 8 jam masih aman di jalan. Nggak apa-apa, suhu normal aja. Gitu, suhu normal sih sebenarnya. Oke. Seru banget ya teman baik, ternyata dari sebuah proses kita minum jamu. Kalau dikuliti ke dalam-dalamnya, itu prosesnya ribet, panjang. Pula. Jadi itulah dia kenapa jamu harus dilestarikan. Ya. Dan untungnya ada Lestari Jamuku yang melestarikan itu. Terima kasih teman baik semuanya. Dadah.